Direktur, Bapak Kabitpres, Bapak Kapolres Metro Bekasi, mohon izin menjelaskan kepada rekan-rekan semua, mohon izin menjelaskan tentang perkara penyelidikan dan sampai melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jadi pada tanggal 25 April pukul 8 pagi kami mendapatkan informasi bahwa ada temuan koper ya yang diduga di dalamnya ditemukan mayat perempuan. Setelah kami identifikasi, kami melakukan identifikasi bersama tim IDEN dan di dalam koper itu memang terdapat jenazah perempuan. Setelah itu kami melakukan identifikasi sampai dengan jati diri korban. Kita dapatkan bahwa korban ini berdomisili di Bandung. Setelah itu saya bersama Kapolsek Cikarang Barat di backup dengan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, berkoordinasi dengan Satreskrim Poltabes Bandung, kami melakukan penyisiran terhadap seluruh CCTV, baik CCTV yang berada di Kalimalang yang di dekat TKP, sampai dengan lokasi tempat korban bekerja. Jadi sampai dengan tempat korban bekerja, kami sisir semua CCTV, kami mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk-petunjuk itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur dengan Bapak Kapolres, yang sudah dijelaskan sama Bapak Direktur sama Bapak Kapolres bahwa seluruh CCTV yang ada itu menunjukkan bahwa korban bersama tersangka masuk di dalam hotel Zodiac di kamar 121, ya. Jadi dan tidak keluar kembali, ya. Yang keluar kembali hanya tersangka dengan koper. Ya, jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa SOP dari Ibu Rini ini sehari-hari adalah setiap sore mereka ibu ini menerima setoran dari para supir sekitar jam 4 jam 5 paling lambat. Besok paginya dari jam 9 sampai dengan jam 11 ibu ini wajib menyetorkan ke Bank BCA. Seperti itu. Jadi rutinitas seperti itu rekan-rekan. Jadi dan di tanggal 24 April dia pergi keluar pada 9.35 dan tidak ada setoran ke dalam Bank BCA, dan sebelumnya dia sudah izin juga dengan supervisor yang bernama Roni bahwa setelah menyetor dari Bank BCA dia mau izin menengok kakaknya yang sakit TBC di rumah sakit Hasan Sadikin. Ya, dan kita cek ke Hasan Sadikin sampai kepada Bank BCA dia tidak pernah ada. Disitulah kami memulai penyelidikan, penyusuran CCTV dan metode-metode lain. Ya, seperti itu rekan-rekan. Jadi setelah itu kami menemukan fakta ya bahwa memang ada orang yang bertemu terakhir kali adalah saudara AARN. Setelah itu kami sebar tim, kita mengidentifikasi bahwa saudara AARN ada di Palembang. Kami berkoordinasi dengan Subdit Jatan Ras Polda Sumsel. Setelah itu tim kami bersama Subdit Jatan Ras Polda Metro berangkat ke sana di backup Polda Sumsel. Setelah itu kami melakukan penangkapan di sana. Setelah itu kami kembangkan, ternyata yang bersangkutan dibantu langsung oleh adik kandung korban. Ya, jadi dua tersangka ini kakak beradik ya. Kakaknya anak pertama, adiknya anak kedua. Ya, mereka dua bersaudara. Karena yang memang dipercaya satu-satunya adalah adiknya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi demikian dari kami proses penyelidikan sampai penangkapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu yang pertama adalah untuk dua orang tersangka ini kami terapkan melanggar pasal 338 KUHP dan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, yaitu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan dan atau pencurian yang didahului, disertai dan diakhiri dengan kekerasan, yaitu melanggar pasal 338 KUHP dan atau pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan atau pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Kabitumas dan Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.